Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftah Janah dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai hakikah iman wa thamratuhu. Apa hakikah iman wa thamratuhu? Saya akan mengupasnya satu persatu. Saya akan memulai dari pengertian hakikah. Secara harfiah, hakikah itu berarti yang nyata, yang benar, dan yang sejati. Dari segi agama dan pengamalannya, hakikah berarti pengetahuan seseorang akan arti menjalankan agama ini dan mengenal tujuan agama ini, yaitu dapat menghadirkan dirinya sebagai hamba yang sadar akan Tuhannya. Dan yang kedua, yaitu iman. Apa pengertian iman? Iman secara bahasa berarti tasdik atau membenarkan, dan secara istilah yaitu tasdik bil qalbi, membenarkan dengan hati. Nah, iman ini ada kalanya berkurang, ada kalanya bertambah. Nah, apa saja kriteria bertambahnya iman sampai sempurnanya iman? Yaitu yang pertama, diyakini dalam hati. Yang kedua, diucapkan secara lisan. Dan yang ketiga, diamalkan dengan anggota badan kita. Itulah kriteria dari kita dapat menambah keimanan kita. Selanjutnya, yaitu rukun iman. Apa pengertian rukun iman? Rukun dapat diartikan sebagai tiang atau pilar, sedangkan iman itu membenarkan sehingga menjadi kepercayaan. Jadi rukun iman itu pilar yang harus dipercaya. Nah, dalam mewujudkan kepercayaan ini harus dengan hati dulu, diyakini dalam hati, dibenarkan dalam hati, selanjutnya mempercayainya atau mengakuinya melalui lisan dan mengamalkannya dalam tindakan sehari-hari. Adapun rukun iman itu ada 6 rukun iman yang sudah kita kenal, yaitu yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitabnya Allah, yang keempat iman kepada rasulnya Allah, yang kelima iman kepada kiamat, dan yang keenam iman terhadap qada dan qadar. Yang pertama iman kepada Allah. Iman kepada Allah yakni mempercayai bahwa Allah itu esa zatnya, esa sifatnya, dan esa perbuatannya. Kita sebagai umat manusia harus mempercayai adanya Allah, mempercayai sifat-sifat wajib bagi Allah, mempercayai sifat-sifat mustahil bagi Allah, dan mempercayai sifat-sifat jaiz bagi Allah. Iman kepada Allah tidak hanya dengan ucapan atau tidak hanya dengan kata-kata saja, tapi harus dibuktikan melalui perbuatan kita. Yaitu dengan mengerjakan semua perintah-perintah dari Allah seapol kemampuan kita dan menjauhi semua larang-larangan dari Allah sejauh-jauhnya. Adapun cara beriman kepada Allah yaitu ada 2. Iman secara rububiyah, yaitu mempercayai bahwa yang menciptakan semua ini adalah Allah. Allah adalah sang pencipta. Dan secara uluhiyah, yaitu percaya bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat yakni mempercayai bahwa Allah itu menciptakan makhluk yang namanya malaikat, dan yakin bahwa malaikat itu bukan perempuan, bukan laki-laki, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak memiliki hawa nafsu, dan malaikat merupakan makhluk Allah yang paling mulia. Adapun malaikat yang wajib kita ketahui ada 10 malaikat. Yang pertama, malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail sebagai pembagi rezeki, malaikat Israfil sebagai peniup sangkakala, malaikat Izrail sebagai pencabut nyawa, malaikat Raqib Atid sebagai pencatat amal baik dan buruknya manusia, malaikat Munkar dan Nakir sebagai penanya di kubur, malaikat Ridwan sebagai penjaga pintu surga, dan malaikat Malik sebagai penjaga pintu neraka. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitabnya Allah, yaitu yakin bahwa Allah itu menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasul yang berupa kitab. Dan kitab itu berisi tentang petunjuk dan cahaya bagi manusia. Adapun ada 4 kitab yang wajib kita ketahui. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, Al-Quran inilah yang sebagai pedoman hidup kita saat ini, karena Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad.
Berikutnya, iman kepada Rasul Allah, yaitu yakin bahwa Allah itu mengutus para nabi dan rasul yang tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah serta memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman nantinya akan mendapatkan surga, dan memberikan kabar penakut bagi orang-orang kafir yang nantinya akan mendapatkan neraka. Adapun nabi atau rasul yang nabi yang harus kita yakini itu ada 25, mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Yang selanjutnya yaitu iman kepada kiamat. Iman kepada kiamat yakni percaya bahwa kiamat itu pasti terjadi. Kiamat akan terjadi pada waktu yang ditentukan oleh Allah, dan yakin bahwa kiamat nanti, ketika terjadi kiamat nanti, dunia sisinya ini akan hancur dan manusia-manusia akan mempertanggungjawabkan amalan perbuatannya ketika di dunia. Dan dengan kita iman kepada kiamat, pasti manusia itu akan lebih mementingkan untuk urusan ibadahnya kepada Allah, sehingga siap dalam menghadapi hari kiamat. Selanjutnya yang terakhir yaitu iman terhadap qada dan qadar. Apa itu qada? Apa itu qadar? Qada yaitu ketetapan. Sebelum manusia lahir, sebelum Allah menciptakan dunia, Allah itu sudah punya ketetapan yang ditulisnya di Lauhil Mahfuz. Baik itu berupa kehidupan, kematian, kebaikan, keburukan, dan lain sebagainya, itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Adapun qadar yaitu ketentuan atau kepastian. Penentuan yang pasti yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang termasuk di dalamnya itu sesuatu yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan belum terjadi. Nah, kita sebagai umat Islam wajib mengimani adanya qada dan qadar, atau kalau digabungkan qada dan qadar ini menjadi takdir. Manusia kalau sudah iman dengan takdir, maka dalam menjalankan kehidupan itu bisa enteng. Karena ketika mendapatkan kebahagiaan itu tidak akan membuatnya lupa dengan Allah. Ketika mendapatkan musibah itu tidak membuatnya putus asa. Nah, itulah rukun-rukun iman, mulai dari iman kepada Allah sampai dengan rukun iman kepada qada dan qadar. Insya Allah cukup sekian dari saya. Banyak salah